Solusi Islam mengatasi problem perburuhan. Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional. Di Indonesia, peringatan ini kembali diwarnai dengan berbagai persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan. Salah satunya pengangguran. Data terkini Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia masih sangat besar. Per November 2025, jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,35 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,74%. Ini menunjukkan bahwa jutaan rakyat usia produktif belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Berbagai hasil survei ketenagakerjaan dan psikologi industri juga menunjukkan bahwa jutaan pencari kerja mengalami tekanan mental akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ketidakpastian ekonomi, persaingan kerja yang ketat, serta sempitnya lapangan kerja membuat sebagian besar angkatan kerja berada dalam kondisi stres berkepanjangan. Di sisi lain, mereka yang sudah bekerja pun belum tentu sejahtera. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pekerja yang menerima upah tidak layak, termasuk para guru honorer. Banyak di antara mereka hanya menerima gaji beberapa ratus ribu rupiah per bulan, jauh dari standar kebutuhan hidup layak. Berbagai media nasional dalam beberapa waktu terakhir juga memberitakan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sejumlah sektor industri, mulai dari tekstil, manufaktur, hingga startup digital. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan akibat tekanan ekonomi global, penurunan permintaan, hingga efisiensi perusahaan. Selain PHK, isu upah juga terus menjadi sumber konflik. Buruh menuntut kenaikan upah yang layak di tengah meningkatnya biaya hidup. Sebaliknya, banyak perusahaan berdalih tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut karena kondisi usaha yang tidak stabil. Demonstrasi buruh pun sering terjadi. Mereka menuntut kesejahteraan yang lebih tinggi, jaminan kerja, serta perlindungan dari kebijakan yang dianggap merugikan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa problem perburuhan di negeri ini bukan sekedar persoalan teknikal hubungan kerja, melainkan problem sistemik yang terus berulang dari waktu ke waktu. Akar masalah. Problem perburuhan yang terus berulang ini berakar pada sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini, negara cenderung berperan hanya sebagai regulator yang lebih berpihak pada kepentingan pasar dan pemilik modal, bukan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Kapitalisme memandang hubungan antara buruh dan majikan sebagai hubungan ekonomi berbasis keuntungan semata. Buruh dianggap sebagai faktor produksi yang harus ditekan upahnya demi meningkatkan profit. Di sisi lain, buruh dipaksa menjadikan upah sebagai satu-satunya sumber untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, mulai dari pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, bahkan energi seperti listrik dan BBM. Akibatnya, buruh menuntut upah tinggi bukan sekedar untuk imbalan kerja, tetapi untuk menutup seluruh kebutuhan hidup yang seharusnya dijamin oleh negara. Disinilah konflik menjadi tak terelakkan. Perusahaan merasa terbebani. Sebaliknya, buruh merasa dizalimi. Dengan kata lain, akar masalahnya adalah, pertama, negara tidak menjalankan perannya sebagai penjamin kebutuhan dasar rakyat. Kedua, beban kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dasar sepenuhnya dialihkan kepada individu, termasuk buruh. Ketiga, hubungan kerja direduksi menjadi sebatas transaksi ekonomi yang kering dari nilai keadilan. Pandangan Islam. Islam memiliki pandangan yang sangat jelas dan adil terkait hubungan kerja. Dalam fikih Islam, hubungan antara buruh dan majikan disebut sebagai akad ijarah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab As-Sasiyah Al-Islamiyah Jilid 2 menjelaskan bahwa ijarah adalah aqdun ala manfaatin bi'iwad atau akad atas suatu manfaat atau jasa dengan adanya imbalan. Dari definisi ini tampak jelas bahwa yang menjadi objek akad adalah manfaat atau jasa, bukan kehidupan buruh. Upah adalah kompensasi atas manfaat atau jasa yang diberikan buruh kepada majikan. Dengan demikian, Islam tidak membebankan kepada majikan atau perusahaan tanggung jawab untuk menjamin seluruh kebutuhan hidup buruh. Kewajiban majikan atau perusahaan adalah memberikan upah sesuai kesepakatan akad dengan buruh. Dalam hal ini, majikan atau perusahaan tidak boleh menunda atau mengurangi hak buruh. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban negara.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menetapkan bahwa negara adalah penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Rasulullah SAW bersabda, imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas pengurusan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, dalam pandangan Islam, negara wajib menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyat serta menyediakan layanan publik yang layak. Solusi praktis. Islam menetapkan sejumlah mekanisme yang secara langsung maupun tidak langsung bisa menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran. Di antaranya, pertama, Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah mati atau terlantar atau lahan nganggur. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menghidupkan tanah mati atau terlantar, maka tanah tersebut adalah miliknya. Hadis riwayat Bukhari. Pada tahun 2010, BPN menemukan sekitar 7,8 juta hektar lahan terlantar. Bahkan menurut Kemenhub, lahan terlantar mencapai 12 juta hektar. Jutaan hektar lahan tidur ini bisa dikelola oleh rakyat dengan dukungan negara. Misalnya, negara menyediakan ketersediaan irigasi yang memadai untuk lahan-lahan pertanian, juga memberikan sejumlah subsidi untuk para pemilik atau pengelola lahan pertanian, seperti subsidi alat-alat pertanian, bibit, pupuk, dan lain-lain. Jika jutaan hektar lahan tersebut ini bisa dihidupkan, jelas angka pengangguran akan sangat berkurang. Kedua, negara memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha tanpa bunga secara merata kepada rakyat yang membutuhkan. Tidak seperti dalam sistem kapitalisme, perbankan lebih banyak memihak korporasi besar. Mereka lah yang selama ini menikmati banyak kucuran kredit atau pinjaman modal dari perbankan. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Tambang, energi, hutan, dan sumber daya alam strategis lainnya dikelola oleh negara sebagai milik umum. Pengelolaan sumber daya alam milik umum oleh negara ini akan membuka lapangan kerja yang luas untuk rakyat, juga akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara. Dengan itu, negara bisa menyejahterakan jutaan rakyatnya. Keempat, negara membuka akses laut seluas-luasnya untuk rakyat. Laut tidak boleh dibiarkan dikapling-kapling oleh segelintir oligarki, seperti kasus PIK 2, sehingga menyulitkan para nelayan untuk menangkap ikan. Negara wajib membuka akses laut seluas-luasnya bagi nelayan untuk mencari nafkah, sekaligus mencegah pencurian ikan oleh pihak asing. Kelima, negara membangun sektor real berbasis kebutuhan umat. Artinya, negara mendorong industri yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar mengikuti pasar global. Dengan demikian, lapangan kerja tercipta secara stabil dan berkelanjutan. Keenam, negara wajib berperan aktif dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan secara adil berdasarkan syariah. Negara juga wajib menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya pengangguran massal. Dalam Islam, kepala negara atau khilafah bertanggung jawab memastikan setiap laki-laki dewasa yang mampu bekerja memiliki akses terhadap pekerjaan. Solusi total atau kafah. Allah SWT telah mewajibkan kita untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita dengan syariahnya. Allah SWT antara lain berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, hukumilah manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan. Penerapan hukum-hukum Allah SWT ini pasti akan menghadirkan keadilan hakiki. Sebaliknya, Allah SWT melarang kita berpaling dari hukum-hukumnya. Jika itu kita lakukan, kehidupan kita pasti sempit. Demikian sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Toha ayat 2 ayat 124 yang artinya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Islam tidak hanya menetapkan prinsip keadilan, tetapi juga memberikan ancaman keras terhadap kezaliman termasuk dalam hubungan kerja. Allah SWT antara lain berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat ini memang berkaitan dengan larangan berlaku curang dalam hal jual beli. Akan tetapi, larangan dalam ayat ini bisa diterapkan dalam segala bentuk kecurangan, termasuk mengurangi hak upah pekerja. Asy-Sya'di berkata, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa manusia itu, sebagaimana dia mengambil haknya dari orang lain, maka dia pun wajib memberi mereka hak-hak mereka dalam urusan harta dan muamalah lainnya. Para ulama salaf juga menegaskan kewajiban negara dalam mengurus rakyat. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, Imam Al-Mawardi menyatakan, imam atau kepala negara diangkat untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan mereka.
Pengaturan urusan dunia mencakup pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, termasuk memastikan mereka dapat bekerja dan hidup layak. Penutup, Islam menawarkan solusi mendasar dan menyeluruh atas segala problem kehidupan, termasuk masalah perburuhan. Dengan penerapan syariah Islam dalam naungan institusi pemerintahan Islam atau khilafah, masalah perburuhan akan terselesaikan dengan baik, kesejahteraan rakyat akan terjamin, dan keadilan benar-benar akan terwujud. Wallahu a'lam bishawab.